Oke, Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang tugas pertama lokakarya perangkat pembelajaran. Pada tugas pertama ini, Bapak Ibu akan diminta untuk menyusun kurikulum operasional sekolah sesuai dengan kegiatan belajar pertama pada modul perangkat pembelajaran. Nah, sebelum Bapak Ibu mengerjakan tugas itu, nanti silahkan cermati kontrak kuliahnya dulu dan instruksi yang sudah disampaikan oleh dosen di grup WhatsApp masing-masing. Nah, lalu setelah itu Bapak Ibu baca modulnya, modul ajarnya yang sudah di-share oleh dosen di grup kelas masing-masing. Pahami materinya dengan baik, khususnya KB1 yang sudah di-share oleh dosen. Jika ada hal yang tidak dimengerti bisa ditanyakan kepada dosen ataupun guru pamong di grup kelas masing-masing. Nah, jika sudah, Bapak Ibu selanjutnya adalah mengerjakan tugas. Ya, tugasnya itu hari ini ada dua, yaitu LK1A dan 1B. Nah, apa itu analisis kurikulum operasional sekolah ya? Nah, seperti yang kita tahu bahwa Merdeka Belajar atau MBKM ini ya, kurikulum Merdeka ini menuntut kita guru untuk mengkontekstualisasikan kurikulum agar relevan sesuai dengan kebutuhan di sekolah. Ya, sesuai dengan konteks sekolah, sesuai dengan visi dan misi yang dimiliki oleh sekolah masing-masing. Nah, supaya bisa relevan, bisa kontekstual ya, kita pertama-tama harus melakukan analisa dulu ya. Analisa di sini yang pertama kita menggunakan pendekatan SWOT ya. Strength, weakness, opportunity dan threat ya. Nah, Bapak Ibu silahkan refleksikan ya, refleksikan. Kekuatan apa yang dimiliki oleh satuan pendidikan atau sekolah Bapak Ibu? Lalu apa yang membuat satuan pendidikan atau sekolah Bapak Ibu lebih baik dari satuan pendidikan lainnya yang menjadi kekuatan ya. Kalau kekuatan itu berarti dari dalam, yang berasal dari sekolah Bapak Ibu itu sendiri. Nah, silahkan nanti dideskripsikan, dianalisis dengan baik. Di sini di tugas ini Bapak Ibu tidak bisa copy paste atau pinjam tugas dari kakak tingkat sebelumnya, karena yang namanya analisa SWOT itu sangat khas. Tiap sekolah beda-beda, tidak bisa sama karena setiap sekolah pasti punya kekhasannya masing-masing. Itu ya, kekuatan itu berarti dari dalam sekolah. Silahkan diuraikan, dianalisis, paparkan dengan baik. Nah, kemudian kelemahan atau weakness-nya ya. Kelemahannya itu juga berarti dari dalam. Apa yang belum berjalan dengan baik di sekolah ya? Apa saja kebutuhan anak, pendidik dan tenaga pendidikan yang belum terpenuhi di satuan pendidikan, apa yang kurang ya? Apa yang masih lemah yang perlu ditingkatkan itu ya. Kelemahan silahkan dideskripsikan selama ini yang terjadi di sekolah. Kemudian peluang, opportunity ya. Kalau ini berarti dari luar, dari eksternal ya, peluang yang dari luar yang jadi batu loncatan supaya sekolah bisa menjadi lebih baik ya. Ini ada pertanyaan panduan. Ya, ini sebenarnya pertanyaannya kurang tepat di sini Bapak Ibu ya. Kalau yang namanya peluang ini harus berasal dari luar institusi kita, dari luar sekolah kita. Ya. Jadi kira-kira hal apa yang kita bisa jajaki, peluang apa yang bisa kita jajaki untuk pengembangan institusi kita ya, misalnya dari aspek masyarakat, sosial, komite sekolah ya, lalu lingkungan sekitar, sumber daya alam, sumber daya manusia di sekitar, hal yang bisa kita tangkap, peluang apa yang bisa kita tangkap untuk mengembangkan institusi pendidikan kita. Nah, lalu ancaman ini juga berarti dari luar, a threat ya. Misalnya hambatan apa yang dihadapi sekarang, hambatan dari luar ya. Adakah misalnya tentang regulasi pemerintah yang akan berdampak pada perkembangan satuan pendidikan, lalu misalnya juga letak geografis mungkin ya, kondisi lingkungan sekitar itu yang menjadi ancaman bagi pengembangan sekolah ke depan, itu juga silahkan dideskripsikan. Nah, itu SWOT ya. Kalau sudah, kemudian bagian kedua keselarasan visi misi tujuan. Jadi Bapak Ibu di sini tidak diminta untuk mengubah visi misi tujuan sasaran sekolah, tidak. Tetapi sebagai guru di sekolah itu, Bapak Ibu juga punya hak, punya tanggung jawab untuk mengkritisi visi misi yang ada, visi misi tujuan yang ada. Jadi di sini kita hanya mengkritisi visi misi tujuan sekolah. Setiap sekolah pasti ada visi misi tujuan. Nah, silakan Bapak Ibu refleksikan apakah selama ini visi misi tujuan yang terpampang di ruang guru misalnya, atau di ruang kepala sekolah, ruang TU, atau bahkan mungkin di halaman sekolah itu ya. Setiap hari kita baca, kita lewati, kita sudah pernah belum merefleksikan visi misi itu ya. Nah, di sini kesempatannya Bapak Ibu silahkan refleksikan. Ya, visinya rumuskan dulu, misinya apa, rumuskan tujuan, rumuskan apa tujuannya itu ya, diambil lurus-lurus dari sekolah.
Kemudian yang bagian D, Bapak Ibu silahkan membuat refleksi. Apakah menurut Bapak Ibu, telaah Bapak Ibu, analisa Bapak Ibu, cermatan Bapak Ibu, visi, misi, dan tujuan itu sudah selaras, sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah saat ini atau tidak? Ya memang sebaiknya visi misi itu harus ada tinjauan ya, mungkin setiap 5 tahun sekali ada tinjauan atas visi misi. Ya. Nah, apakah Bapak Ibu merasa bahwa visi misi itu masih relevan untuk kebutuhan sekolah sekarang? Silakan Bapak Ibu cermati dan refleksikan sendiri itu ya. Apakah antara visi, misi, dan tujuan itu sudah linier atau sudah nyambung begitu atau belum, atau kesannya kok antara visi, misi, dan tujuan tidak searah, tidak sejalan ya. Nah, itu ya, kadangkala kita tidak terlalu perhatikan barang ini, padahal ini sangat penting karena ini menuntun arah sekolah ini mau dibawa kemana begitu. Kemudian yang nomor 3, analisis kondisi lingkungan pada satuan pendidikan. Nah, jadi silahkan Bapak Ibu nanti menganalisis kondisi lingkungan, bisa lingkungan sosialnya ya, lingkungan fisik maupun lingkungan non fisik begitu ya. Nah, silahkan dideskripsikan di sini. Maksudnya di sini lingkungan ini tentu saja yang bisa bermanfaat atau juga bisa mengancam, bisa yang berpengaruh secara signifikan maupun ikut berpengaruh terhadap pengembangan kurikulum di sekolah. Nah, nanti silahkan dideskripsikan di sini. Nah, kemudian 1B ya, 1B di sini pengorganisasian pembelajaran. Ini semacam kita membuat prosem atau promes begitu Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita lihat di modul di sini sebenarnya sudah ada contohnya Bapak Ibu di halaman 23. Tetapi contoh yang ada di modul ini untuk Raudatul Awal itu kalau di Kitan itu setara dengan taman kanak-kanak itu ya, TK. Jadi pakai topik-topik ini. Maka untuk kita yang di SD, SMP, SMA nanti silahkan Bapak Ibu kontekstualisasikan ya, sesuaikan dengan kita. Nanti kita menggunakan format yang seperti ini saja, saya rasa lebih tepat. Jadi kita membuat prosem atau program semester ya, dengan susunannya tujuan pembelajaran, tujuan pembelajarannya ya, tujuan pembelajarannya. Nah, seperti yang kita tahu kalau kita baca modul bahwa dalam menyusun prosem itu ada beberapa pendekatan ya. Ada pendekatan tematik, itu berarti kita mengkategorisasikan beberapa topik yang relevan dari beberapa bidang studi, lalu kita plotting di situ gitu ya. Itu berarti pendekatan tematik. Nanti tema-temanya yang kita masukkan di promes ini. Atau pendekatan mata pelajaran, itu berarti setiap bidang studi buat promes masing-masing. Nah, itu yang biasa kita lakukan gitu ya. Atau pendekatan terintegrasi ya, misalnya beberapa bidang studi yang relevan materinya itu bisa digabungkan. Jadi nanti ada tim teaching seperti itu juga bisa. Jadi ada beberapa pendekatan dalam membuat promes ya, prosem. Nah, nanti silakan Bapak Ibu menggunakan pendekatan yang mana, tapi saya sarankan menggunakan pendekatan mata pelajaran saja, di mana Bapak Ibu nanti merancang di sini sesuai dengan bidang studi masing-masing. Jadi dalam hal ini adalah pendidikan agama Katolik. Di sini ada semester ya, semester 1 atau semester 2, sekarang kan semester 1 ya. Lalu ada intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstra. Nah, intrakurikuler itu berarti yang kegiatan yang dilaksanakan dalam mata pelajaran ya, dalam kegiatan pembelajaran di kelas begitu, untuk mendukung aktivitas capaian pembelajaran. Sedangkan kalau kokurikuler itu untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran, tapi lebih untuk penguatan karakter siswa ya, kalau kokurikuler itu biasanya. Jadi ini bisa lintas bidang ilmu atau lintas mata pelajaran. Nah, di dalam Kumer, kokurikuler ini biasanya digunakan untuk proyek P5 ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi proyek P5 ini nanti menjadi kegiatan kokurikuler yang dilaksanakan di sekolah. Nah, kalau ekstrakurikuler itu tentu saja di luar jam pelajaran yang dilaksanakan secara terbimbing oleh guru bidang studi atau beberapa guru begitu ya. Nanti silakan Bapak Ibu belajar membuat promes ya. Promes dengan pendekatan Kumer. Jadi kalau promes kita harus untuk Kumer ini ada intrakurikuler sendiri, kokurikuler sendiri, dan ekstrakurikuler sendiri. Ya mungkin tidak perlu terlalu full ya, 1 semester penuh begitu. Tetapi yang penting Bapak Ibu sudah ada gambaran bagaimana menyusun promes dengan pendekatan kurikulum merdeka. Jadi intrakurikuler nanti Bapak Ibu menggunakan mata pelajaran PAK. Nanti silahkan
rumuskan tujuan pembelajarannya. Misalnya tujuan pembelajaran 1 nanti diselesaikan bulan apa begitu ya. Seperti contoh yang ada. Nah, misalnya satu TP itu bisa terdiri dari beberapa kali pertemuan ya, berarti berapa minggu. Nah, kemudian nanti TP2 nanti minggu keberapa, lalu TP3 dan seterusnya ya. Tidak usah terlalu full ya, satu semester full begitu. Tapi kalau mau buat penuh juga tidak apa-apa. Lalu kokurikulernya itu proyek P5-nya. Nanti mau buat proyek apa ya? Memang nanti ada tugas sendiri Bapak Ibu di LK10 itu kita membuat modul P5 ya. Tetapi di sini Bapak Ibu cukup tuliskan temanya saja ya. Mau buat proyek apa? Dilaksanakan kapan? Nah, itu jadi ini kita hanya merancang saja dulu, merancang dulu temanya, tema-temanya. Lalu ekstrakurikuler kita mau buat ekstra apa untuk pendidikan agama Katolik ini ada ekstrakurikuler apa? Nah, nanti silahkan dirancang ke dalam sebuah promes ya, program semester. Ini Bapak Ibu untuk tugas LK1A dan 1B nanti tugasnya dijadikan satu file PDF lalu diupload di LMS sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh dosen dan sesuai dengan kontrak perkuliahan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada hal yang tidak jelas nanti bisa didiskusikan dengan dosen pengampu masing-masing di kelasnya. Sekian dari saya, terima kasih, selamat bekerja.